Untuk yang resistivitas semu disimbolkan dengan X. Ya, di sini ada penurunan nilai resistivitas semu. Resistivitasnya kecil, berarti dia konduktif. Nah, kalau dia konduktif, berarti berhubungan dengan keberadaan adanya air, gitu kan ya. Nah, kita lihat dulu dari casabilitasnya. Dari kurva casabilitas, pada saat dia konduktif, nilai casabilitasnya itu tinggi, ya. Jadi casabilitasnya tinggi. Sehingga dari sini saling melengkapi antara resistivitas semu dengan casabilitas. Ini kan tepat berada ya di tempat yang sama ya. Sehingga kita bisa identifikasi bahwa di bawah kurva tersebut itu ada suatu batuan yang mempunyai pori dan permeabel, di mana porinya itu diisi oleh fluida, sehingga ada air tanah di tempat tersebut. Nah, kemudian tadi kan ada beberapa nilai casabilitas ya. Nah, nilai-nilainya macam-macam, 0,4 dan seterusnya. Nah, nilai casabilitas ini bisa kita lihat di dalam buku Telford, ya, resistivitas juga ya. Jadi kita tahu resistivitas sekian itu batuannya apa, bisa kita lihat di buku Telford. Demikian pula untuk casabilitas, itu juga ada di buku Telford. Ini beberapa contoh saja yang saya tampilkan. Ya, ini yang tabel paling kiri, ini adalah material-material, beberapa material ya, ada sulfida, kemudian ada tuf, granit, batu gamping, dan seterusnya, yang mempunyai nilai casabilitas sebagai berikut dalam satuan milisecond. Ya. Contohnya batu gamping, limestone ini ya, ini casabilitasnya 10-20 milisecond. Kemudian di tabel sebelah kiri ini menggunakan charging time 1 menit. Ya, charging time 1 menit. Charging time itu apa? Ada ingat nggak charging time apa? Di minggu lalu sudah kita bahas. Charging time itu adalah waktu penginjeksian arus listrik ke bawah permukaan. Ya. Lalu ada integration time. Integration. Apa itu integration? Tadi sudah saya sebutkan ya di awal. Yang ini tadi di depan. Nah, ini waktu pada saat pertama kali potensialnya terbaca di frekuensi domain, yaitu namanya integration. Nah, kemudian ini contoh lain ya, ini contoh batuan yang lain dengan charging time sekian ya 3 second, lalu ini contoh mineral-mineral dengan charging time 3 second gitu. Ya, nanti lebih lengkapnya dapat dilihat di buku Telford gitu. Nah, ini untuk acuan kita melakukan interpretasi dari casabilitas yang kita dapatkan. Jadi metode IP. Nah, pengukuran metode IP ini pada dasarnya bisa digunakan semua konfigurasi elektroda. Ya, jadi semua konfigurasi elektroda bisa kita gunakan untuk pengukuran IP. Tapi yang paling sering digunakan itu adalah konfigurasi dipol-dipol dan konfigurasi gradien. Nah, kalau yang dipol-dipol sering didengarkan ya. Kalau yang gradien ini apa? Jadi untuk konfigurasi gradien mirip sebenarnya dengan konfigurasi Schlumberger, tapi elektroda potensialnya itu tidak inline. Ya. Elektroda potensialnya tidak inline dengan elektroda arus. Kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini ada elektroda arus A dan B, ya. Lalu elektroda potensialnya diletakkan pada jarak tertentu. Ini jaraknya D, ya, Mn-nya di sini. Itu adalah konfigurasi gradien. Itu. Lalu kalau yang dipol-dipol sama seperti di metode geolistrik, dipol-dipolnya ya ini ada elektroda arus ya AB, lalu ada elektroda potensial Mn.
di mana jarak antar elektroda arus itu adalah A dan jarak antar elektroda potensial adalah A. Lalu jarak antara elektroda arus dengan potensial NA. N-nya ini dari 1, 2, 3, dan seterusnya gitu kan ya. Perpindahan elektrodanya juga sama seperti di metode geolistik resistivitas. Gitu. Semakin banyak N yang digunakan, maka kedalamnya semakin dalam. Ya. Gitu. Nah, ini contohnya. Contoh penggunaan konfigurasi dipol-dipol di survei IP time domain. Jadi di time domain IP kan dapat casabilitas dan resistivitas semu ya. Dan itu kita modelkan kondisi bawah permukaannya. Gambar yang atas ini adalah casabilitas, sedangkan yang bawah adalah resistivitas semu. Untuk sumbu X-nya ini adalah jarak horizontal, sumbu Y-nya kedalaman yang berhubungan dengan spasi N tadi. Tuh. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, ada beberapa zona yang menarik, ada beberapa klosur ya. Ini ada klosur tersendiri, ini ada klosur ya. Nah, ini klosurnya dengan nilai resistivitas yang tinggi ya. 100-150 kan relatif lebih tinggi. Ya. Lalu di sini ada klosur yang rendah nilainya. Ya, 30, 20, berarti ini 10 ya. Nah, ini nilai resistivitasnya rendah. Dan ini adalah tempat zona mineralisasi piritik sedimen. Ingat, ini ada kata kunci piritik sedimen. Sedimen kan berarti resistivitasnya lebih rendah ya. Berarti yang menjadi zona interest itu yang resistivitas rendah. Berarti kemungkinan yang di sini ya. Nah, kita lihat dari casabilitasnya seperti apa. Yang sebelah kanan tadi itu tidak ada klosur, ya kan? Di sini tidak ada klosur. Gitu. Nah, tinggal yang di sini nih yang ada klosur. Klosur dengan nilai yang tinggi ya, 20. Nah, berarti dengan keberadaan casabilitas yang tinggi, resistivitas yang rendah, itu berhubungan dengan keberadaan zona mineralisasi pirit ya, di daerah ini. Itu adalah salah satu penggunaan konfigurasi dipol-dipol untuk time domain IP. Nah, untuk konfigurasi dipol-dipol ini di time domain IP kan kita akan membuat model 2 dimensinya ya. Nah, model 2 dimensi ini berarti kan imaging, ya kan? Karena variasi resistivitasnya ke arah horizontal dan vertikal. Demikian pula dengan variasi casabilitas ke arah horizontal dan vertikal. Sehingga karena ini imaging itu berarti gabungan ya antara sounding dengan profiling. Kalau sounding itu kan variasinya ke arah vertikal. Sedangkan profiling variasinya ke arah lateral. Gitu ya. Untuk perpindahan elektrodanya sama ya. Perpindahan elektrodanya sama seperti di geolistrik resistivitas. Semakin banyak N-nya ya. N-nya ini semakin banyak, maka kedalamannya akan semakin dalam, gitu kan ya. Kemudian contoh lain dari penggunaan time domain IP itu diaplikasikan di Australia bagian barat. Di sana terdapat zona deposit emas yang terletak di 110 km sebelah utara Leonora. Nah, keberadaan biji emas tersebut itu berhubungan dengan sulfida yang berasal dari Gunung Pickering Dolerit. Gitu. Nah, di area ini sudah dilakukan penelitian menggunakan metode gravity dan IP, tapi yang kita bahas di sini untuk yang IP ya. Nah, IP-nya itu diaplikasikan menggunakan konfigurasi dipol-dipol, sehingga nanti kita akan mendapatkan parameter berupa resistivitas dan casabilitas. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini daerah bijinya ya.
zona mineralisasi emasnya tadi. Kita lakukan pengukuran IP menggunakan konfigurasi dipol-dipol, di mana lintasannya itu dari barat daya ke timur laut. Ya, barat daya ke timur laut itu lintasannya. Nah, tadi dapat dua parameter ya, casabilitas dan resistivitas gitu ya. Yang gambar atas ini adalah casabilitasnya, sedangkan yang bawah itu adalah resistivitas. Kita lihat yang resistivitasnya. Ya, ini sumbu X-nya sama ya, jarak elektrodanya. Sumbu Y-nya itu adalah kedalaman. Nah, di sini di bagian resistivitas itu ada variasi warna dari merah hingga ke biru. Nah, yang merah ini adalah resistivitas rendah, sedangkan yang biru itu resistivitas tinggi. Ya, dapat dilihat dari color bar di sini. Nah, keberadaan resistivitas rendah ini diinterpretasi sebagai overburden, ya, yang konduktif, timbunan konduktif. Lalu ini ada resistivitas yang dia lebih tinggi ya, tapi tidak setinggi yang di sebelah kiri. Ya, yang menengah ini diinterpretasi bahwa ini ada hubungannya dengan keberadaan si ore body-nya ini. Itu. Nah, kita lihat dari yang casabilitasnya sekarang. Dari casabilitasnya ini diketahui bahwa ada yang warna merah yang mempunyai nilai IP tinggi, casabilitasnya tinggi, lalu hingga ke warna biru yang nilainya rendah. Nah, kalau kita lihat, ini kan ada zona interest ya, yang ada klausurnya ini warna merah. Nah, casabilitas yang tinggi ini erat hubungannya dengan keberadaan si ore body-nya. Ini kan tepat berada di tengah-tengah lintasan, ya kan? Itu. Kalau kita